Partai Nasdem mengungkapkan skenario awal mereka dalam menghadapi pemilu 2024 pada awalnya. Nasdem ingin memasangkan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Nama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bersama Andika Perkasa masuk dalam 3 nama bakal calon presiden hasil Rakernas Nasdem 2022. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengatakan, karena ada dinamika akhirnya skenario tersebut tidak dijalankan. Nasdem tidak ingin bertepuk sebelah tangan. Kenapa tidak Ganjar? Ya, awalnya ada rencana menduetkan Anies dan Ganjar awalnya. Tapi dinamika berbeda. Bertepuk tidak mungkin sebelah tangan, ya kan? Kalau bertepuk sebelah tangan, nanti jangan-jangan cinta ditolak, dukun bertindak. Kita ini kan bukan dukun bos, ungkap Willy ketika wawancara khusus. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh akhirnya memilih Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Surya Paloh melihat Anies merupakan sosok yang representatif untuk menjawab tantangan global. Jadi tentu dari semua hal ini yang dibutuhkan oleh kepemimpinan nasional ini ke depan. Bang Surya melihat ada sebuah standing Anies itu lebih representatif menjawab tantangan-tantangan global, ungkap Willy. Sosok Anies Baswedan dinilai sebagai sebuah sintesa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Anies itu merupakan sintesa dari 2 kepresidenan sebelumnya. Ya, Pak SBY dan Pak Jokowi. Anies itu sintesa 2 presiden sebelumnya, SBY dan Jokowi, ujar Willy. Sebab Anies memiliki pemahaman politik yang memadai layaknya SBY, serta memiliki etos kerja seperti Jokowi. Secara pengalaman, Anies pernah menjadi menteri di periode pertama Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta 2017 hingga 2022. Sintesa sosok SBY dan Jokowi pada diri Anies Baswedan itu menjadi faktor kenapa akhirnya Surya Paloh memilihnya menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. Jadi dialektika itu kemudian bermuara pada figur Anies Baswedan dan dipandang oleh Bang Surya sangat kompatibel dengan tantangan zaman sekarang, ujar Willy. Dengan seorang Surya Paloh yang mencalonkan Anies Baswedan itu menjadi sebuah premium insuren lah. Apa yang perlu dikhawatirkan? Justru Bang Surya sama Jokowi dekat sekali. Lalu kemudian Bang Surya, apalagi Nasdem ya, lalu sekarang dengan Anies Baswedan itu justru yang kemudian menjadi modal utama, jembatan utama dalam proses melakukan transformasi. Sementara itu, desas-desus peluang lahirnya pasangan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil bisa saja muncul setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada hari Rabu. Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro mengatakan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies RK tersebut bisa saja terwujud. Sebab saat ini Ridwan Kamil adalah kader Partai Golkar. Sedangkan Anies Baswedan adalah bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem. Berbicara mengenai Ridwan Kamil ini menarik karena dia ada di Golkar. Suka atau enggak, dia harus nurut perintah Ketua Umum jika dicalonkan dengan Anies. Namun demikian, peluang mereka untuk menang menjadi cukup sulit bila Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut maju dalam pemilihan presiden tahun 2024. Ketika Ganjar maju, Agung mengatakan Anies membutuhkan tokoh yang memiliki konstituen besar di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan Ridwan Kamil tidak memiliki itu. Ridwan hanya memiliki basis massa yang kuat di Jawa Barat. Beda soal bila Ganjar tak ikut dalam Pilpres 2024, pasangan Anies RK bisa berpotensi menang pemilu 2024. Kalau Ganjar maju, aku kira lebih berat Anies RK berpasangan. Karena apa? Karena Ganjar ini belum bicara pakai wakil. Itu Ganjar secara personal berhadapan dengan Anies, berhadapan dengan RK. Ganjar masih unggul, kata Agung. Tapi kalau misalkan Ganjar nggak maju, maka Anies RK berpotensi menang. Jadi aku kira ini tergantung PDIP atau siapa calonnya, ungkapnya. Sebelumnya diberitakan Surya Paloh mengunjungi kantor DPP Partai Golkar di Selipi, Jakarta. Surya Paloh hadir bersama Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny Geplet, Bendahara Umum Ahmad Saroni, Ketua DPP Sugeng Suparwato, dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Prananda Paloh. Usai pertemuan, Surya Paloh membuka kemungkinan Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diisi oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Apakah Nasdem akan mungkin bergabung dengan KIB? Ya, sama-sama mungkin. Mungkin KIB juga bergabung dengan Nasdem kan? Jadi kemungkinan itu masih akan terbuka, ujar Surya Paloh. Ia juga menyampaikan kunjungan ke Golkar merupakan salah satu prioritas. Sebab sebelum mendirikan Nasdem, Surya Paloh berkiprah lama di partai berlambang beringin tersebut. Kenapa harus berkunjung ke Golkar? Prioritas. Ada satu romantisme, ada satu perjalanan, sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi. Dalam usia yang saya capai sampai saat ini, jenjang karir politik saya yang saya capai hari ini. Saya harus jujur menyatakan pada saudara semuanya. 16 tahun usia saya sudah berada di barisan Golkar. Tambah 43 tahun cukup lama itu, lebih setengah abad rasanya. Jadi di Golkar sendiri ada 43 tahun, baru kemudian ada Nasdem kan. Jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain, tapi modal kebersamaan, catatan sejarah, saling pemahaman. Ini nggak salah dibilang alumni Golkar, ya memang benar adanya. Jadi prioritas. Kenapa yang nggak beli yang lain? Yang lain kita memang baru mencoba, ya. Baru mencoba. Apakah perlu akan mungkin bergabung dengan KIP? Ya sama-sama mungkin KIP juga bergabung sama Nasdem kan? Jadi probability kemungkinan itu masih terbuka.